Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah, para masyayikh yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Rahib selaku DKM Masjid Agung Baitur Rahman Desa Bandar Agung yang kami hormati dan yang kami catung barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Mahmudin selaku Imam Besar Masjid Agung Baitur Rahman ingkang tansah kula hormati meninjih ingkang kula catung barokah ilmunipun. Jam 2 sore. Masya Allah, saya naik setengah 10, turunnya jam 2 sore, berarti ngajine 4 jam setengah. Kuwi ngundang apa ngontrak? Ngapunten Kiai, mohon izin, mohon maaf. Apakah di Kecamatan Lalan ada mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah? Ada Kiai? Pak Kiai jawabannya tentu jujur. Pak Kades Rusli, mohon izin mau tanya Pak Kades, di Desa Bandar Agung emang ada Kiai ceramah 4 jam setengah? Ada? Senyumnya Pak Kades mencurigakan. Nek jawab mboten, mbok ngesuk ora dipilih maning. Jawabannya ada, jelas ngapusi mumpuni. Ya udah, saya tanya sama muslimat sama keluarga besar jamaah Bandar Agung. Tenggene Kecamatan Lalan adakah Kiai ceramah sampai 4 jam setengah? Ada? Ada? Kiai siapa itu? Nyong mumpuni ceramah 4 jam setengah. Pengajian apa kelinci percobaan? Ya Allah, bocah cilik kon sama 4 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, Allahumma amin, Allahumma. Harganya jidat sebab ada ilmunya, harganya bibir sebab ada zikirnya. Dudu merkono lipstik abang menger-menger gue Pusartina aja di pusat. Api kayak gimana Bapak? Orang saya ditutupi. Sudah jadi tabiatnya perempuan suka make up, dandan, paes, maca, karena naluri seorang perempuan suka keindahan. Cuma harganya jidat sebab ada ilmunya, harganya bibir sebab ada zikirnya, harganya hati sebab ada imannya dumateng Gusti Bu, wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi di zaman kita sekarang masih agak mending, ora patio pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Saya ulang biar gak muter-muter. Bapak gue
Assalamualaikum. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi di zaman kita sekarang ini masih agak mending, nggak terlalu pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maaf nun sewu. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Ini adalah prinsip bahwa ternyata namanya mencuri, nyolong, ngutil, nyopet, mengambil hak orang lain, baik setitik apa meleh kata sing jenenge nyolong tetap perbuatan dosa. Walaupun nyolong seketik tetap jenenge nyolong, tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Tapi saumpama ada wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pitik. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Kemenangan tanggane digebuki warga, laporno polisi, masukin penjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Tapi nek ono wong pinter kok keblinger. Pinter katanya tahu hukum, pinter tahu tatanan negara, pinter sampai punya titel, bahkan pinter tahu yang namanya rumus negara. Tapi wong pinter kok nganti nyolong, maka dampaknya merusak negara, bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. Kayak kampanye aku rasanya. Kenapa di awal saya bilang begini? Maaf Pak, Bandar Agung mengadakan pengajian semeriah ini. Seluruh elemen masyarakat berjuang. Prentil ana sing urun 15.000, prentil ana sing urun 50, prentil ana sing patungan jutaan rupiah, prentil ana Pak Haji Muhammad Ihsan, prentil Pak Kades jemput saya di jalur berapa kemarin? Jalur 3 saya dijemput. 3 jam perjalanan lebih tadi malam saya naik speedboat. Untuk keempat kalinya saya naik speedboat dihapusi karo panitia. Pak Kades Rusli bilang begini, mumpuni ke perjalanan naring Bandar Agung numpak speed, tadi sing kepaling penak ajan jagung nang ngarep, jagungnya nang buri bae. Emang kalau duduk di depan kenapa Pak Kades? Nek jagung nang ngarep awake remuk, tapi nek jagung nang buri kepenak. Apa ya? Temenan lah, saya nurut yang udah biasa pengalaman naik speed. Saya duduklah di belakang. Jebule resiko jagung nang buri, sing ngarep ngentut mulak nang buri. Dihapusi aku karo lurai. Ternyata sing ngarep nembe mangan sambel nanas. Wetange pating terus pating blenet ngentut ora sengaja. Tapi kan jenenge jagung nang speed mburi dewek entute nguleke nang mburi, Bu. Saya langsung lah kotak karo lurai. Lur, mambu apa ki ya, Lur? Pak Kades merasa mandan isin berkasih ngarep anak sing ngentut. Pak Kades ngeles nyong takon, ki mambu apa ya, Lur? Pak Kades terus jawab, ki sing jenenge mambu kumkuman karet iki. Nyong batin maning ya, tapi nyong pernah orang asing karo ki mambu. Saya balik tanya dong, oh jadi kumkuman karet mambunya kayak ki ya, Lur? Pak Kades jawab, iya ki mambu kumkuman karet ki. Dan saya bersyukur alhamdulillah, saya pengajian di Kabupaten Banyuasin khususnya daerah Palembang 7 kali ini, dan saya lewat jalur air sudah 5 kali ini. Jadi alhamdulillah sudah menjadi jomblo tahan banting.
Gak mungkin mabuk laut, mabuk air, Pak. Alhamdulillah. Gimana? Oh ya Allah ya Rahman, yang belakang protes katanya ibu-ibu disuruh jongkok. Jadi bapak-bapak kepingin lihat Raina mumpuni. Ya Allah, mohon izin ya ibu-ibu, sampai belakang aja pingin lihat mumpuni. Alhamdulillah, beginilah resikonya jadi wong ayu. Ibu berdiri aja nggak apa-apa, di situ malah saya seneng ibu. Jenengan berdiri malah estu nutupin rongosnya saya. Terima kasih, alhamdulillah. Ini tadi sampai mana jadi lupa lah. Oh iya, seluruh elemen masyarakat Bandar Agung ikut berjuang dan berkontribusi demi pengajian hari ini semeriah dan semegah ini. Maka maaf, sehebat apapun kepala desanya, sehebat apapun para donaturnya, Pak Kades itu ibarat lidi. Lidi, cara orang Bandar Agung disebut apa ya Bu? What? Giting. Giting. Benar-benar. Bisa jadi pusing malah ya. Lidi. Di sini nyebutnya apa? Giting. Sodo. Ini baru mulai udah langsung mumet Pak. Tapi yang nggak apa-apa sih. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi rakaatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Katanya di sini ada yang nyebut lidi itu sama dengan biting. Begini. Di Cilacap, Jawa Tengah ada giting, ada biting. Kalau giting pakai rin, pakai g, giting adalah sodo lenjeran yang dipotong-potong pendek kemudian diruncingi ujungnya kanggo mincuk tumtuman nogosari dan lain sebagainya. Itu kalau Cilacap nyebut giting, sodo lenjeran dipotong pendek kemudian diruncingi ujungnya go mincuk tumtuman nogosari. Tapi kalau biting pakai b, pakai ba, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, wingi Lurah Rusli ulih biting pira. Begitu kalau di tempat saya. Dan saya di sini tidak akan debat dengan Anda masalah giting ataupun biting, Kang Sarmin. Tapi saya tanya, lidi coro orang Palembang ini disebutnya apa? Sodo. Cilacap nyebutnya sada. Sodo, lidi walaupun tebel tapi kok cuman satu lenjer. Jangankan buat neplok laler Pak, buat nyapu aja nggak bisa. Soalnya mau selenjer, angger nggo nyapu yang menguak wik kok. Seperti halnya Pak Kades, seperti halnya alhamdulillah kita di Desa Bandar Agung. Sesukses apapun Pak Kades punya pemikiran untuk memajukan Desa Bandar Agung, sesugih apapun donaturnya untuk mengadakan pengajian, kalau seorang diri nggak mungkin pengajian hari ini sesukses ini. Betul? Laras. Tapi lidi, pirang-pirang lidi dari banyak sodo kemudian dijiret dikumpulin jadi satu, bareng diikat bunyinya bukan sodo meneh tapi monine jadi sapu. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalam sedawan-dawan Bandar Agung bakalan bersih dirampungaken karo sapodo. Maka pengajian hari ini ternyata tidak ada wong pelit nang Bandar Agung. Amin Allahumma. Gak ada orang pelit nang Bandar Agung. Sebab apa? Orang kecil
Kecamatan Lalan adalah wong paling sugih sangalam jagat raya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Yang namanya sugih menurut Kanjeng Nabi bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya pangkat, tapi menurut Kanjeng Nabi wong sing paling sugih, wong sing paling ayem atine, paling tentrem uripe. Nyatane panjang rawuh temriki modale akeh. Betul? Leres? Bisa jadi panjenengan makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini pe ora apa-apa, tekulang. Bu, makom derajatnya panjenengan lebih mulia, lebih tinggi, lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Sing banter bae ora apa-apa. Orang nesu, ada keterangan no. Kenapa makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni? Karena panjenengan datang di sini malah modale akeh. Bayar stit, bayar bensin, anaknya jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk es, jaluk lato-lato. Orang keduman snack, duduknya praktis, bokongnya ngelemprak, sikile atis. Modalnya akeh rawuh teng mriki. Betul? Makom derajatnya lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah, kula dugi mriki jelas ana sing amplopi. Bisa jadi niat sucine panjenengan lebih tulus ketimbang mumpuni. Maka alhamdulillah diniatkan pengajian hari ini, panitia ditanya oleh saya rada bingung. Pak, niki pengajian dalam rangka apa? Ya kepriwe ya mumpuni. Jane acarane muludan tapi ora keduman Rabiul Awal. Kepingin acara Isromi orang tapi durung mlebet Rajab. Wis pokoke iki pengajian dalam rangka ngundang mumpuni kayak gue lah. Begitu Pak Panitia bilang. Akhirnya ini pengajian dalam rangka ngundang mumpuni. Artinya saya datang di sini supados derek soal silaturahmi nambahi tali persederekan. Maka mohon izin yang pada berdiri saya anjurkan kakinya Pak, kakinya itu sukune kue sikile kue bahasa Cinane cutang. Itu bahasa Cina Ibu, bahasa Cinane cutang. Kakinya Pak, sukune sambil diputar begini, yang berdiri untuk memperlancar peredaran darah. Soalnya kalau di Jawa Tengah Pak, pengajian sambil berdiri banyak yang pingsan karena memang orang ketuman senek, orang medan kopi urung sarapan sambil berdiri Pak, begitu. Tapi kalau orang trans dan orang-orang daerah Palembang biasa ngeles sawit, dodo sawit, deres, gitu. Dan alhamdulillah saya hari ini pun pengajian ngaji di sini istirahatnya bersama walet Bu. Itu yang batin ya. Kena wong suki pada bisnis iler jebule ya. Kakinya sambil diputar begini Pak. Ini buat memperlancar peredaran darah supaya panjenengan antuknya cuma negorati kuat. Yang berdiri yang diputar kakinya. Yang duduk nggak usah muter bokongnya sampean Bu. Yang berdiri sambil digoyang begini sambil kata zikir, kata sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Desa Bandar Agung gak ada wong pelit. Soale Bandar Agung Lalan wonge sugih. Di dalam kitab Usfuriyah, kitabnya kecil, tapi ada satu riwayat yang masyhur. Di kitab Usfuriyah diriwayatkan ada seorang fatayat berarti perempuan Madinah, umur sekitar 25 sampai 45 tahun. Itu fatayat. Saya ulang. Fatayat itu kisaran umur 25 sampai 45 tahun. Jadi kalau di Kecamatan Lalan
Ada ibu-ibu umurnya udah 49 tahun kok masih pakai seragam Fatayat. Itu namanya Fatayat kadaluarsa. Alias Fatayat expired. Soalnya Fatayat berarti kisaran 25 sampai 45 tahun. Ini di dalam kitab Uskuria. Seorang Fatayat ternyata bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat, sedo. Dan satu ketika sang Fatayat lagi tidur, ternyata mimpi bahwa bapak ibunya yang telah meninggal dunia di akhirat tempatnya berbeda. Bapak manggon neng swarga, tapi ibunya berada di neraka. Bapaknya di sorga itu megang ceret. Sebentar, Bu. Ibu tahu ceret nggak? Ceret cara orang sini disebut apa? Teko. Teko mah ceret kecil. Kalau teko besar namanya ceret. Begitu ya, Bu? Mumpuni ini teko. Pak Kiai ceret. Teko isinya nggak seberapa, Pak. Buat ngejok banyu 5 gelas wis kentongan banyu. Beda sama ceret. Ceret volumenya gede, isinya banyak. Gue ngejok rolas gelas kasih lebih banyak, Pak. Makanya bunyinya teko sama mungele ceret beda. Kalau bunyinya teko ngisi banyu mari gelas monine itir-itir, tapi nek ceret monine ulang. Teko monine itir-itir, ceret monine ya Allah mumpuni itir-itir. Berarti Pak Kiai, bukan saya yang ngomong, Kiai, betul bukan saya yang ngomong. Nih ibu-ibu nih, ibu-ibu muslimat yang ngarep mau ke tanggane sing lambene apa menger-menger. Ternyata bapaknya sang Fatayat di akhirat itu sambil megang ceret, Pak. Tapi ceret bukan sembarang ceret, dong. Ceretnya ceret sorga. Isinya pun airnya sorga. Manisnya melebihi madu, wanginya melebihi minyak kasturi. Dan ternyata wajahnya cerah, wajahnya sumringah, bahagia di sorga. Karena walaupun bapak sang Fatayat adalah seorang tukang juruladi, tetap bahagia karena manggon di sorga. Tapi amat sangat kontra karena ternyata istrinya si bapaknya Fatayat, yaitu ibune Fatayat, di neraka hanya pakai secuil kain taplak. Tahu kain taplak ya, Bu? Sini nyebutnya apa? Sami. Pada baik. Sami mawon. Ibunya sang Fatayat hanya pakai secuil kain taplak nangkisi api neraka. Karena ternyata ibunya sang Fatayat tiap hari di neraka disiksa. Karena keadaan yang begitu kontra, akhirnya sang Fatayat ini nangis sedih, terus nangis senang karena bapaknya di sorga, tapi sedih karena ibunya di neraka. Akhirnya sang Fatayat di dalam mimpinya teriak-teriak manggil ayahnya dalam rangka supaya nolongin ibunya. Sang Fatayat manggilin bapaknya, Pak, dramatis banget. Ini bapak-bapak pada pintar komunikasi nih. Saya manggil-manggil yang merasa jadi bapak semua kabeh. Ya namanya keadaan darurat. Keadaan posisinya antara sang Fatayat sama bapaknya di surga begitu jauh. Jadi tentu, Pak, keadaan darurat niku yo teriak-teriak. Ibarat orang bawa kelapa sawit setrep. Ternyata pas lagi nanjak nang panjatan sing julep gue mau, pas lagi munggah truknya nggak kuat, otomatis supir truk langsung panggil keneknya, toh ganjel toh ganjel toh. Yang ketawa berarti tahu yang lagi viral. Keadaan darurat mesti teriak-teriak. Dan ternyata sang Fatayat manggilin ayahnya untuk nolong ibunya,
tapi ayahnya di sorga tidak mau dan enggan menolong istrinya sendiri. Sang Fatayat kaget, ya Allah, ramaku kon nulungi biyungnya kurang gelem. Jangan-jangan waktu hidup di dunia ayah dan ibu saya sampai matang lahirnya orang pada saling cinta apa ya. Akhirnya sang Fatayat nekat, dia lari ke dalam neraka. Maksud tujuannya adalah nolong ibunya, tapi dia lari ke dalam neraka. Belum sampai masuk ke neraka, baru sampai di depan pintu neraka, sang Fatayat tangan kanannya, lengannya kecipratan api neraka. Gegara dia mimpi kecipratan api neraka, dia terbangun. Bareng terbangun ternyata tangan kanan sengkleh. Bayangin bu, halo, masih sadar? Saya khawatir saya udah ngaji serius nanti keringetan montong-montong ke IG, ditinggal ngantuk. Eman aku nih montong-montong pak. Kalau ngantuk ya nikmat, tapi ngantuk kan ya kebangetan bu. Kedang kelutuk godongnya sengkleh, wong ngantuk lambene. Kedang kelutuk di pangan ular, wong ngantuk mangakaro. Udah saya antisipasi terlebih dahulu. Baru mimpi kecipratan api neraka, tangan langsung sengkleh. Bayangkan pak, itu baru mimpi. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana kalau kita sampai mampir ke neraka. Na'udzubillahi min. Sang Fatayat baru mimpi kecipratan api neraka saja, tangan kanannya sengkleh. Kemudian dia berlari ke rumah Kanjeng Nabi, minta diobati. Setelah Kanjeng Nabi berdoa, wasilah doa dari Kanjeng Nabi, sang Fatayat lengan kanannya langsung sembuh. Dan kemudian beliau menceritakan kepada Kanjeng Nabi apa yang dimimpinya sang Fatayat. Dan Kanjeng Nabi menyimpulkan dalam satu kalam bahwa ternyata mimpi sang Fatayat diartikan oleh Kanjeng Nabi bahwa bapak ibunya yang telah wafat meninggal dunia dulu waktu hidup di dunia tinggal satu atap satu rumah, tapi amaliyahnya berbeda. Suaminya senang sodakoh, tapi istrinya pelit medit, betitil cetil bahil, kucre jelantir kaya upil udandil. Setiap istrinya mau sodako, setiap suaminya mau sodako. Saya ngomongnya kecil itu tadi gara-gara lihat Pak Banser nyongke mutang karo jenengan Pak Banser, ya Allah. Pas kita sini punya pengalaman manis loh dengan Banser Kabupaten Banyuasin. Pas lagi tahun 2021, pas lagi musim pandemi corona kiai, saya itu naik speed terdampar di sebelah pulau Bangka Belitung. Jadi saya terdampar di sana, ternyata airnya surut dan speed tidak bisa jalan. Saya terombang-ambing kapal kampulan tengah segara guys. Saya ini punya kenangan manis di Kabupaten Banyuasin. Saya terdampar itu sampai 2,5 jam ya Pak Banser. 2,5 jam dan beliau ini Banser yang telah mendorong speed saya, kakinya bocak-bacek bekas kerang-kerang nanggone ngisore lumpur nang ngisore belet pak. Dan inilah beliau Banser Banyuasin yang telah merewangi saya. Tepuk tangan dulu. Si Jimanin Timo ya sing kering banget boy ya. Gimana Banser ora kering nang Banyuasin? Mohon izin ya kalau ada Pak TNI, ada Pak Polisi. TNI Polisi niku kan gajian bayaran. Mohon izin ya, Banser NU itu ngungkuli TNI, ngungkuli polisi. Kenapa? Kalau TNI, ada TNI Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Tapi kalau Banser, TNI Angkatan Langit. Apa Angkatan Langit? Orang
gajian orang bayaran Besti. Jangankan bayaran, kadang-kadang rokok ya orang metu. Sabar ya serban, sergi sing kering banget yang ngewodan. Ya, bersama Pak Kades Tanjung Lago, beliau juga termasuk salah satu orang yang direct berpartisipasi atas suksesnya pengajian hari ini bersama Pak Kades Rusli dan para donatur, para alumni untuk menyambungkan kenapa pengajian hari ini terlaksana. Mohon izin, saya 9 hari belum pulang ke rumah Pak, lagi merantau. Saya 9 hari belum pulang ke rumah. 3 hari kita mulai dari Provinsi Riau, 5 panggung di sana, 5 lokasi majelis taklim, kemudian 5 lokasi lagi di Lampung. Dari Lampung saya langsung pindah ke sini di Palembang, dan hari ini sebenarnya tidak ada jadwal aslinya kayak gue Nurah Rusli. Masuk angin betek lakoni. Uput-uput jam loro isuk kesinang kampung-kampungan tengah segara mau isuk Pak, karena memang harusnya nggak ada jadwal untuk daerah Kecamatan Lalan, Desa Banaraku. Tapi Pak Rusli dan peserta Pak Haji Muhammad Ihsan dan beberapa panitia langsung menghubungkan tenggene Pak Lurah Tanjung Lago. Alhamdulillah saya bisa selan di sini. Jadi ini ngajinya sampai jam 2 sore. Betulan tak? Saya naik jam 9, setengah 10, turunnya jam 2 sore, ngajinya 4 jam setengah. Ibu-ibu kuat? Sampai jam 2 sore kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, aku nggak ikut-ikutan Pak. Oh enggak, nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halang satu apa Allahumma. Terima kasih Pak Bansur Banyuasin, dan ini Kecamatan Lalan juga. Saya tadi lihat anak Bansur 80 tahun. Timo ya, mati sampai. Gigi barang. Ada Roman. Itu giginya pada main kemana? Munculnya hilang, ya sudah di Bansur, itu mana matur sahabat. Ada lini sekeong-keong itu subhanallah, matur sembah sangat Mbak Suparno, alhamdulillah. Gimana? Masih jomblo? Mbak Suparno masih jomblo? Orang takon. Terima kasih. Saya minta tepuk tangan sekali lagi buat Banser kita Kecamatan Lalan Kabupaten Banyuasin. Terima kasih selalu memberikan semangat dan insya Allah diberkahi karena Nahdlatul Ulama. Moga-moga Banser pun berkat dunia akhirat. Allahumma. Allahumma. Ceret. Itu lagi cerita ceret tadi ya? Iya. Bapaknya Fatayat di sorga karena ternyata senang sodako, tapi ibunya sang Fatayat di neraka karena setiap suaminya mau sodako, istrinya itu terus negor sama suaminya. Setiap suaminya mau sodako, istrinya pasti ngelarang. Oh ya, syukurahu alan wasalan di hudurikum. Bapak siapa? Oh, Bapak Iwan Aldes, anggota DPRD. Oh ya, ingat. Oh ya, siap Pak Kiai. Lengkap banget. Bapak Iwan Aldes, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Oh ya, salah, Musi Banyuasin. Sumangga rawuh. Oh, jadi Banyuasin sama Musi Banyuasin udah beda kabupaten. Oh, kok ketambahan Musi Pak Gus kita kabupaten ya Bu ya. Alhamdulillah, sugeng rawuh. Silakan duduk Pak DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Sugeng rawuh halan wasalan di hudurikum. Sesarengan Romo Kiai. Nggih, sesarengan Romo Kiai. Semoga ya Allah. Alhamdulillah. Nih, berkahnya pangkat Bu. Halo. Berkahnya pangkat, datangnya telat, duduknya di Dubai.
Ibu-ibu, bapak-bapak di bawah pohon mangga datangnya gasik tetap ke bagian di belakang ya Pak. Tuh namanya orang punya pangkat begitu Pak. Datangnya telat, duduknya di depan. Segera Pak Iwan Aldes beserta para romo kiai segera alhamdulillah. Maaf ya Pak Iwan Aldes, saya udah mendahului. Saya yang kekasih, kenapa jenengan yang telat? Oke, terima kasih, gak sadar diri Pak. Lanjut lagi ya Pak. Lanjut lagi ya Bu. Saya lagi ngebahas penting banget nih tadi, masih di dalam kitab Usmuriyah. Suaminya senang sodako tapi istrinya suaminya mau sodako, istrinya negor, ya sodako terus. Beda di bakul sawit, kaki yang kemaki. Sodako nyanturi bocah yatim, barang anaknya mutan, anaknya pitu, dadi wong kabeh. Orang anak sudah dicepek. Kan sodako kalau bocah yatim, butuh kurangnya pirang-pirang. Setiap suaminya mau sodako, istrinya pasti ngomong begitu Pak. Sehingga ternyata inilah yang menjadikan suaminya berada di sorga, tapi istrinya di neraka. Maaf Pak, memang betul. Selain nafkah, suami pun ada sodako kepada istrinya. Tapi mohon maaf lagi nih, sodako suami yang terbaik sebelum sodako ke masjid, sebelum sodako kepada anak yatim piatu fakir miskin dan duafa, namanya suami sodako kepada istrinya. Bagi wong lanang sing yasir, wong lanang yang sugih, tajir melintir, ya DPR lah kan tajir melintir, alhamdulillah. Datang langsung ini. Mohon maaf ya Pak Dewan, Pak, kalau DPR itu sugih ya Pak? Kan cuma nanya saya, tapi yang memang sesugi-suginya DPR mohon izin Pak, memang yang namanya gaji DPR itu sebulan jauh sama amplop saya setanggung Pak. Pak Iwan Aldes jadi DPR udah berapa periode Pak? 3 kali? Ya Allah, ngumang-ngumang itu. Berarti udah 3 periode jadi DPR. Wah kalah Pak, saya DPR dari tahun 95. Saya dari 95 udah jadi DPR. Pak Iwan Aldes DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR durung payu rabi. Mohon izin. Mohon maaf ya Pak DPR. Ibu saya mau tanya, Bu, Ibu rumahnya pakai AC apa enggak? Enggak pakai AC? Tenang, udah diwakilin sama Pak Iwan Aldes. Kantornya soalnya pakai AC. Mohon maaf ya Pak Iwan Aldes. Baru datang wajahnya langsung pucet. Soalnya begini, saya ngaji di Musi Banyuasin sepertinya 2 kali. Di Keluang itu Musi Banyuasin. Musi Banyuasin kan? Saya udah paham, saya ngaji di Keluang Pak. 2 kali ini saya ngaji di Musi Banyuasin. Dan kami warga Trans, kami warga daerah jalur, masalah mangan kita nggak kekurangan mangan kok. Wong ibaratnya maaf, sepaling nistanya ngeleles sawit, esi bisa nggo urip. Betul Pak? Betul Pak? Wong jalur, wong Trans orang kurang mangan, sampai ngeleles sawit bisa buat modal urip. Tapi kami warga di jalur hanya minta satu, tolong akses perjalanan kita diperbaiki dan dibenahi. Saya nggak nyalon bupati, nggak nyalon DPR, mohon izin saya mewakili jenengan Bu. Saya itu karena saya kemarin ngaji di daerah Palembang
Palembang mana yang Muara Padang, Banyuasin berarti. Kami pengajian itu saking jamaahnya antusias, tapi alhamdulillah dikasih hujan sehingga banyak 50 truk mobil kendaraan macet dan tidak bisa ke lokasi pengajian. Jadi saya sudah selesai ngaji, baru datang 1 menit, ternyata jamaah pada kaget, ternyata pengajian ini bubar. Karena memang akses di daerah kita ya memang begini ya Pak. Masyarakat boleh kritis, yang penting logis. Apa itu kritis yang logis? Dengan kritik boleh, tapi tetap kasih solusi. Jangan hanya sekedar menelanjangi ataupun melucuti, bahkan memojokkan seorang pejabat. Saya paham, namanya pemimpin itu, apalagi di daerah tanah gambut Pak, untuk memakmurkan masyarakat itu memang tanggung jawabnya lebih berat ketimbang kami yang di Pulau Jawa. Cuma kalau jenengan mau ngeritik silahkan, tapi juga kasih solusi. Contoh begini, Pak Kades, Pak Dewan, ini jalan di Kecamatan Lalang kok bosok kabeh ya Pak. Ini nggak tahu, saya bukan orang Lalang, saya cuma mengibaratkan. Kinang Lalang kok jalannya bosok kabeh, nang apa ya Lur? Nang apa ya Pak Dewan? Ini dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, atau dalam bayi? Ini memang tanahnya bosok terus, jalannya rusak, apa karena memang tanah gambut, apa tanah bergerak, apa kurang drainase, apa masyarakatnya kurang menjaga, setelah dicor, setelah diaspal, ataukah yang lewat ini melebihi kapasitas, atau bagaimana ya Pak Dewan? Boleh Anda ngeritik, tapi silahkan pakai kritikan yang sopan dan kasih solusi. Maka saya tidak akan menelanjangi, menelucuti, bahkan memojokkan para umarok yang datang. Tapi saya itu pemimpin-pemimpin kita datang banyak, tidak hanya Pak Iwan Aldes, ada DPR yang datang juga ya Pak ya? Ada, selain Pak Iwan Aldes? Oh nggak ada, cuma Pak Iwan Aldes. Ya memang begitu Pak, datangnya pas lagi mau pilihan aja Pak. Lagi mana Pak? Jadi nggak enak saya. Yang terpenting masyarakat saling mendoakan. Setuju? Setuju? Siapapun pemimpinnya, siapapun kades DPR, Pak Camatnya, sampai tingkat presiden pun mudah-mudahan para ulama kita, para umarok kita diberikan sehat, panjang umur yang manfaat, yang barokah, dijadikan pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memakmurkan musibah masin, makmur dunia akhirat. Allahumma amin, Allahumma. Suami yang yasir itu suami sugih, kaya. Bagi suami yang yasir, sebelum sodako ke masjid, sebelum sodako kepada yatim-yatim piatu fakir miskin du'afa, maka sodakoilah istri terlebih dahulu. Selain kewajiban nafkah, ada sunnah sodako. Apa sodakonya bagi wong lanang sugih? Membelikan baju untuk istrinya 1 tahun minimal 2 kali. Bentar, tenang. Jenengan nggak salah ngundang kiai Pak. Saya tetap nanti ya 50-50 Pak. Nggak cuma belani wong wadon tok. Saya memang wadon, tapi saya bukan dari partai perwadonan. Saya partai netral saja di sini. Suami membelikan baju diniatkan untuk sodako kepada istrinya. Saya mah terkadang banyak bapak-bapak salah paham. Loh, ngapa nukuk naklam bingung biungnya bocah? Lagi anak haji Idul Fitri belum dibeliin baju, justru tidak ada anjuran bahwa seorang kepala rumah tangga membelikan baju untuk anaknya. Justru sodako suami adalah membelikan baju untuk istrinya bagi wong lanang sugih 1 tahun minimal 2 kali. Tapi nggak bisa begini, nih duit mah sono buat ke toko beli baju sendiri. Enggak, itu bukan begitu sodako. Sodako suami kepada istri, suami berangkat ke toko pakaian membelikan baju untuk istrinya dengan cara memilih model baju sesuai yang dipilih oleh sang suami. Berarti di sini diperlukan seorang perempuan sing gede syukure. Jangan sampai jadi istri yang qalilul syukriha li zaujiha.
seneng madak-madak bojone dhewe karo bojone tanggane. Dumeh wong wadon anake wong sugih, ari sing lanang nyepelekna. Sampai gentak-gentak karo melirik-melirik melotot-melotot sama suami. Sampai dumeh anake wong sugih, istri bilang, "Pak, jadi bojone ora sakeken pola lah ya." Kemutan sampai bojo karo aku kan modal kolor-kolor tok. Kamu ya Rohman, suami dibegitukan sama istri, nelangsa nggak Pak? Nelangsa nggak Pak? Nelangsa, Bapak kan jawab, modal kolor-kolor tok, tapi kan ana isi. Membelikan baju langsung ke toko, milih baju sendiri untuk istri. Berarti diperlukan seorang istri yang betul gede syukure. Bilang langsung muji bapak, ya Allah terima kasih ya ayang ember. Saya udah dibeliin baju, tapi ngapunten Pak, selama aku hidup bersamamu aku telah dimakmurkan olehmu, makmur ke kanan dan makmur ke kiri. Jadi kalau beli baju Pak, jangan yang ukuran S, kini esmu tekan dengkul tok Pak. Dikasih tahu apa yang jadi kesenangannya ibune. Tapi bagi wong lanang yang pas-pasan, maaf, wong lanang sing ora pati sugih, memberikan sodakoh kepada istrinya, yaitu membelikan baju 1 tahun maksimal 1 kali. Pol-polan ibu. Ibu udah pernah dibeliin baju belum mengasami? Dulu pernah? Bapak protes? Ya Allah. Tenang Pak, saya tetap bilangin sampean. Maaf ya Bu, gimana ibune mau dibeliin baju wong belum dikasih sodakoan aja, jenengan baju pitung lemari. Muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, BMT gawe seragam, PKK gawe seragam, marhabanan gawe seragam, yasinan gawe seragam, sampai nganter anak sekolah, anaknya yang sekolah ibune sing seragaman. Senam bikin seragam, koes bikin seragam, orang merumpi aja digawekin seragam. Ya Allah, baju jenengan pitung lemari. Lihat tuh bapak-bapak kentrong yang pitulas. Bajunya multifungsi. Gue hajatan, gue kondangan, gue tasian, gue jumatan, gue RT, sampai dia ngadol pitik paling pasar. Tapi gue baik di gambar partai. Masih ada mending gambar partai, kadang-kadang gambar obat semprot. Gak pernah protes bapak ke. Lah maka seorang suami sodako kepada istrinya, bagi yang yasir membelikan baju minimal 1 tahun 2 kali, bagi yang pas-pasan maksimal 1 tahun 1 kali. Tapi maaf, sampai baju pun tidak mampu, apa sodako suami terhadap istrinya? Paling murah tapi romantis, setiap pagi bapak ngasih sodako, ngecup kening istri ping telu. Apa ngesuk? Iya betul, ngecup kening istri pagi hari 3 kali. Itu sodako paling murah tapi paling romantis. Berarti diperlukan ibu-ibu kalau pagi sing rajin, sing ayu, sing wangi, apa paling muslimat. Ayo aja pas makan undangan tok, ngangkat undangan, celakan lanci pakai celurit Madura, kincong kan beli koyo wak lohan, beli kondangan dan terus orang gawa payung celakin blobor, persis kayak grandong. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Pagi bapak mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Ibu udah siap di depan pintu, walaupun belum mandi, yang penting remane rambutnya dijilbabi dulu. Bapak mau berangkat ke kantor, ibu udah rajin, sing ayu sing wangi, keleke, semprot pakai minyak wangi. Wong wadon aku minyak gas, ngondok telur rendang ora tipe. Ketika pagi ibu udah siap, ternyata udah cantik, bapaknya lupa mau berangkat ke kantor, belum ngecup kening istri. Ibunya yang ngingetin, Pak, sodakoh. Dimulai dari keluarga yang senang sodakoh. Pengajian hari ini Pak, gak hanya bapak-bapaknya saja yang ikut jadi alnia, sampai-sampai ibu-ibu rumah tangganya
saja nyiapin segala sesuatunya untuk pengajian malam hari, pagi hari ini dari malam sampai tadi pagi Pak. Semuanya elemen masyarakat di desa kita, yaitu desa Bandar Agung, ikut berjuang dan ternyata tidak ada wong pelit. Alhamdulillah. Ini ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya saya cuma meyakinkan saja Bu. Soalnya ini ada titipan amanah, makanya dari tadi ini kertas saya pegang. Soalnya ini dari amanah panitia. Ini segini panjang. Bayangkan Pak Bu. Dan kemudian ada titipan amanah, dan amanahnya harus saya sampaikan. Mohon izin Pak Dewan, Romo Kiai, Pak Camat, Forkompincang, dan Para Kiai, Pak Kades, dan Bapak Ibu Sedoyo, saya mohon izin menyampaikan amanah dari panitia. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ini teman gitu. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Baitur Rahman dan warga masyarakat Bandar Agung. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk pembuatan gapura Masjid Baitur Rahman, duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Pak, cuma kebablasan boleh moco. Ngapunten sangat Pak. Ini kalau bapak ibu dimintai sodako jariah, kira-kira ikhlas nggak Pak? Betul? Temenan? Ibu-ibu ditarikin sodako jariah ikhlas? Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besoknya ketemu disarutangin monggo. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Pak Haji sarungan berarti rakatokan. Ya apa-apa, serok-serok silakan. Tapi ada tapinya nih. Tapi sodako hari ini harus dimulai dari saya terlebih dahulu. Mumpuni juga kudu ngasih sodakoan Pak. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako, nanti tersiar kabar katanya Mumpuni Ustazah Carkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Jadi harus saya dulu yang ngasih sodako jariah. Nanti kotak infaknya terus muter. Tapi ada tapinya lagi. Kalau saya ngasih sodako, jenengan sesuai kemampuan, Ya. Pak Dewan kan ngasih juga nggak apa-apa Pak Dewan. Kasihan soalnya datangnya telat. Bapak-bapak bilang soalnya mumpuni DPR kan gajian orang diceluk jariah gue ngapa. Yang terpenting sesuai kemampuan Pak. Jangan hanya gara-gara gengsi. Mau naruh pakai sedikit jadi akeh. Saya nggak mau nih sampai pengajian memaksa jamaah untuk infak. Ini kesadaran masing-masing. Begini, saya tanya. Assalamualaikum. Namanya sodako, saya Pak. Tapi sodako dari hasil duit korupsi, maaf, ibarat wudu tapi nganggo banyuyo. Kira-kira sah nggak? Sah nggak? Nggak sah Pak. Maka saya harap kalau ada pejabat yang datang, monggo sesuai kemampuan, nggak usah terpaksa Pak Iwan Aldes. Monggo seikhlasnya. Yang kita harap adalah barokah dari hari ini kita sodako. Dimulai dulu dari saya. Mohon izin ini jilbab coklat asisten saya. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Jangan salah paham soalnya. Kalau jenang sesuai kemampuan. Yang jadi angsa telurnya segede telur angsa. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi burung merpati endoknya segede endok manuk dara. Sing jadi manuk emprit. Gak usah Anda memasakkan telurnya segede telur angsa. Kasihan sampai dobolen. Sesuai dengan kemampuan. Dah sekarang milih. Mau jadi emprit apa jadi angsa? Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi angsa apa jadi emprit? Mentale
wong lalang mentale wong sugih. Cita-citanya pengen jadi angsa. Angsa banyak soang telur sing ukurannya paling gede. Nanti duit ukuran paling gede 100. Ya kan begitu konsepnya, Bu. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk doro 30, berarti emprit berapa? 2000. Aduh banget kacek deh. Ya burung merpati aja ngasih 30, masa emprit 2000. Gelangnya tinggo, ali-ali ini pating pentol sakeong-keong. Masa ngasihnya cuma 2000, minimalnya jadi emprit kaji lah kayak gue. Yang ngasih sebawahnya manuk doro, seikhlas panjenengan, kotak infaknya muter. Dan jangan Anda salah paham, kotak infak yang kita adakan hari ini bukan untuk nambah amplop nyong, Bu. Wis sengaja kayak dewek, jadi dicatat si anggarane kebangetan. Maka kotak infak ini adalah untuk membangun pagar keliling dan gapuranya Masjid Baitur Rahman. Jadi saya itu mutlak pengajian hari ini untuk memakmurkan masjid kita. Dimulai dari saya, ini kotak infaknya sekarang apa tahun depan? Beli kontamu dan terus orang gawa payung celakin blobor. Persis kayak gerandong. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Pagi Bapak mau berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Ibu udah siap di depan pintu, walaupun belum mandi, yang penting remane rambutnya dijilbabi dulu. Bapak mau berangkat ke kantor, ibu udah rajin, sing ayu sing wangi keleke, semprot pakai minyak wangi, waktu ngabut minyak gas, untuk telur rendang ora tipe. Ketika pagi ibu udah siap, ternyata udah cantik, bapaknya lupa mau berangkat ke kantor, belum ngecup kening istri, ibunya yang ngingetin, Pak, sedekah. Dimulai dari keluarga yang senang sodako. Pengajian hari ini, Pak, gak hanya bapak-bapaknya saja yang ikut jadi alnia, sampai-sampai ibu-ibu rumah tangganya saja nyiapin segala sesuatunya untuk pengajian malam hari, pagi hari ini, dari malam sampai tadi pagi, Pak. Semuanya elemen masyarakat di desa kita, yaitu desa Bandar Agung, ikut berjuang dan ternyata tidak ada wong pelit. Alhamdulillah. Ini ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya saya cuma meyakinkan saja, Bu. Soalnya ini ada titipan amanah, makanya dari tadi ini kertas saya pegang. Soalnya ini dari amanah panitia. Ini segini panjang. Bayangkan, Pak, Bu. Dan kemudian ada titipan amanah, dan amanahnya harus saya sampaikan. Mohon izin Pak Dewan Romo Kiai, Pak Camat Forkom Pincang dan Para Kiai, Pak Kades, dan Bapak Ibu Sedoyo, saya mohon izin menyampaikan amanah dari panitia. Mumpuni, kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ini itu enggak. Kabar baiknya, pengajian hari ini disangkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaiyah Masjid Baitur Rahman dan warga masyarakat Bandar Agung. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk pembuatan gapura Masjid Baitur Rahman, duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, Pak, cuma kebablasan gue moco. Ngapunten sangat, Pak. Ini kalau bapak ibu dimintai sodako jariah, kira-kira ikhlas nggak, Pak? Betul? Temenan? Ibu-ibu ditarikin sodako jariah ikhlas? Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besoknya ketemu disarutangin monggo. Bapak-bapak silakan ngerogoh sak katok. Pak Haji sarungan berarti rakatokan. Ya ora apa-apa, serok-serok silakan. Tapi ada tapinya nih. Tapi sodako hari ini harus dimulai dari saya terlebih dahulu. Mumpuni juga kudu ngasih sodakoan, Pak. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako, nanti tersiar kabar katanya
mumpuni ustazah Carkoni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Jadi harus saya dulu yang ngasih sodako jariah, nanti kotak infaknya terus muter. Tapi ada tapinya lagi, kalau saya ngasih sodako jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Pak Dewan kan ngasih juga nggak apa-apa Pak Dewan. Kasihan soalnya datangnya telat. Bapak-bapak bilang soalnya mumpuni DPR kan gajian orang diceluki jariah gue ngapa. Yang terpenting sesuai kemampuan Pak, jangan hanya gara-gara gengsi mau naruh pakai sedikit jadi akeh. Saya nggak mau nih sampai pengajian memaksa jamaah untuk infak. Ini kesadaran masing-masing. Begini, saya tanya Bu, Assalamualaikum. Namanya sodako, saya ngapa saya Pak. Tapi sodako dari hasil duit korupsi, maaf, ibarat wudu tapi nganggo banyuyo. Kira-kira sah nggak? Sah nggak? Nggak sah Pak. Maka saya harap kalau ada pejabat yang datang, monggo sesuai kemampuan, nggak usah terpaksa Pak Iwan Aldes. Monggo seikhlasnya, yang kita harap adalah barokah dari hari ini kita sodako. Dimulai dulu dari saya. Mohon izin ini jilbab coklat asisten saya. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Jangan salah paham soalnya. Kalau jenengan sesuai kemampuan, yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi burung merpati endoknya segede endok manuk dara, sing dadi manuk emprit. Gak usah Anda memaksakan telurnya segede telur angsa, kasihan sampai dobolen. Sesuai dengan kemampuan. Dah sekarang milih, mau jadi emprit apa jadi angsa? Jadi emprit apa jadi angsa? Jadi angsa apa jadi emprit? Mentale wong lalang, mentale wong sugih, cita-citanya pengen jadi angsa. Angsa banyak soang telur sing ukurannya paling gede, jadi duit ukuran paling gede 100. Ya kan begitu konsepnya Bu. Angsa 100, bebek 50, ayam 40, manuk doro 30, berarti emprit berapa? 2000. Aduh banget kacek deh. Ya burung merpati aja ngasih 30, masa emprit 2000. Gelangnya tinggo, ali-ali ini pakai pentol sakeong-keong, masa ngasihnya cuma 2000. Minimalnya jadi emprit kaji lah kayak gue. Yang ngasih sebawahnya manuk doro, seikhlas panjenengan, kotak infaknya muter. Dan jangan Anda salah paham, kotak infak yang kita adakan hari ini bukan untuk nambah amplop nyong Bu. Wis sengaja kae dhewe nyari dicatat sing anggarane kebangetan. Maka kotak infak ini adalah untuk membangun pagar keliling dan gapuranya Masjid Baitur Rahman. Jadi saya itu mutlak pengajian hari ini untuk memakmurkan masjid kita. Dimulai dari saya. Ini kotak infaknya sekarang apa tahun depan? Oh, pakai sorban keliling. Sorban apa taplak ini? Kayak taplak, guna isi geni neraka Bu. Jembatan sias mlebu neraka. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Kotak infak muter sinambi baca sholawat dengan grup rebana dari mana? Oh dari tadi ya Allah. Untuk kotak infaknya muter sinambi baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Duduk aja nggak apa-apa. Ini supaya kondusif. Bentar saya dulu. Siapa yang dulu? Saya lagi nyetel nih. Biar semangat, sholawatnya saya yang mimpin. Sallu ala Nabi Muhammad.